Annyeonghaseyo, welcome back to Icha Kim channel. Jadi hari ini sesuai tema bulanan dari K-Influencer, kita akan bahas My Korean Language Study Story. Nah, jadi aku akan ceritain dulu background story aku. Nah, jadi aku memang mengambil kelas online untuk belajar bahasa Korea. Dan aku ambil itu di KCC Indonesia. Jadi kalau teman-teman suka lihat nih, ada nih Korean Cultural Center Indonesia atau yang namanya Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia. Nah, aku mengambil kelas King Sejong Institute di sana. Dan level terakhir yang aku ambil itu adalah Sejong Dasar 1B. Jadi aku dari dasar 1A di sana. Dan gimana sih cara daftarnya gitu ya. Nah, kalau untuk cara daftarnya, teman-teman bisa langsung aja ke websitenya mereka. Nanti aku akan taruh di sini websitenya. Nah, di sana itu biasanya akan ada pengumuman tentang sisa kuota dan pembukaan kelas. Waktu aku itu biaya untuk ikut kelasnya itu Rp250.000. Itu untuk pertemuan, aku agak lupa berapa lamanya, tapi kurang lebih sekitar 3 bulanan. Dan itu kelasnya aku memilih hari yang seminggu itu 2 kali dan itu online. Terus biaya lainnya yang harus dikeluarkan itu adalah untuk beli buku. Nah, beli bukunya itu nanti saat kalian diterima di King Sejong Institute yang cabang KCCI ini, kalian akan mendapatkan email yang isinya itu salah satunya adalah link untuk pembelian buku. Nah, aku tuh beli buku di sana. Ini ada buku aku. Ini buku yang kedua sebenarnya. Kalau buku aku yang pertama yang ini Sejong Hakdang, nih dua ini. Ini harganya Rp250.000. Dan gak cuma pakai buku ini, nanti kalian tuh ada buku latihannya gitu. Buku latihannya seperti ini. Wait, agak goyang, sorry. Ini buku latihannya, ini buku latihan nih untuk menulis gini-gini, tuh seperti ini. Dan yang aku suka untuk bukunya ini, itu tuh dia berwarna teman-teman. Dan kalau buku King Sejong aku yang pertama, ini tuh dia ada CD-nya untuk listeningnya. Jadi di sini kan ada section listening ya. Nah, nanti kalian bisa listening lewat CD itu. Tapi kalau nggak salah itu ada juga di webnya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya CD-nya, nanti bisa listening lewat webnya gitu. Nih, terus cara belajarnya gimana nih? Sharing pengalaman aku. Jadi untuk gurunya sendiri itu, kalau aku dapet gurunya itu memang native. Jadi benar-benar orang Korea langsung. Guru aku itu namanya Choi Sam. Beliau itu memang orang Korea yang lagi tinggal di Indonesia dan juga sedang belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau di kelas aku merasa enak aja gitu komunikasinya. Jadi tetap nyambung dan tetap sama-sama belajar. Dan aku suka banget kelasnya karena benar-benar fun gitu loh. Jadi nggak benar-benar serius banget buku gitu ya. Walaupun online, benar-benar Choi Sam itu menjelaskan tentang kalau di Korea tuh biasanya misalkan penggunaan kata ini lebih sering, atau biasanya kalau untuk ngomong seperti ini itu dalam bahasa Korea seperti apa. Jadi itu benar-benar nggak boring sama sekali gitu loh. Dan selama di kelas kalau kita Zoom itu benar-benar harus on cam. Dan kita juga harus on mic saat dipanggil atau saat tanya jawab. Nah, biasanya kalau hari-hari aku belajar itu, kita let's say ambil contoh satu bab yang buku kedua aja deh teman-teman. Soalnya kalau buku kedua aku kayak baru selesai gitu loh. Jadi masih lumayan hangat untuk belajarnya. Nih, ini buku kedua. Biasanya kalau aku di kelas ini belajar sama Choi Sam, biasanya ini kan kita di sini nih. Ini ada bab 3 kayak gini. Dia tuh tentang tentang makanan. Nah, biasanya Choi Sam tuh nanya,
ini mereka nih lagi ngapain gitu dalam bahasa Korea. Nah terus kita ngomong kan, oh ini lagi ini gitu. Terus biasanya sama Choi Sam di sini kan ada dialog, ada percakapan pertama. Nah biasanya sama Choi Sam itu tuh diputerin dulu listeningnya sampai 3 kalian, dan nanti kita akan ditunjuk ganti-gantian untuk membaca dialog yang ini. Jadi gantian kita berdialog sama teman kita satu kelas. Udah gitu kita dikasih kesempatan nanya, ada ini vocab apa nih, word apa yang baru untuk kita, dan kita bisa tanyain ke Choi Sam. Atau misalnya ada grammar yang kita kira-kira kok bingung kok ini seperti ini gitu. Nah itu biasa ntar dikasih. Lanjut kita akan ke yang bagian bawah nih untuk vocabnya. Di sini kalau bahasnya tentang makanan, ini ada nama-nama makanan dalam bahasa Korea seperti ini. Nah nanti Choi Sam akan menjelaskan cara penyebutannya, terus juga sambil diceritain juga, oh kalau makanan ini tuh seperti ini, makanan ini tuh seperti ini gitu. Dan di bawahnya ini baru ada Moonbop. Moonbop itu untuk grammarnya di sini. Nah menurut aku kalau kita belajar sendiri dari buku ini, memang kadang masih agak sedikit bingung gitu kalau di bagian grammar kalau nggak ada gurunya. Nah tapi kalau dijelasin sama Choi Sam ini tuh jadi lebih enak gitu, karena setelah grammar ntar kita juga langsung ngerjain latihan yang ada di sampingnya seperti ini. Nih ini latihannya, tapi terus kita bahas gitu sama Choi Sam. Biasanya aku kayak gitu aja di kelas, dan karena 2 jaman itu biasanya di tengah-tengah itu ada istirahatnya. Biasa satu bab ini kita selesaiin itu dalam 2 kali pertemuan, jadi nggak terburu-buru dan benar-benar nggak ada targetnya gitu. Jadi aku so far seneng banget, tapi sekarang aku belum berkesempatan lanjut lagi karena belum ada kelas online-nya lagi yang di KCCI. Dan nanti aku akan update juga ke kalian kalau misalkan aku lanjut belajar bahasa Korea ataupun mengambil kelas di tempat lain. So far segitu aja pengalaman aku belajar bahasa Korea. So, stay tune terus di YouTube Icha Kim untuk update jalan, jajan, dan Korean lainnya. Stay tune ya, see you, bye-bye!